Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 39 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hamba-Mu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Kejadian 39 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, pekerjaan Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Amy Boucherpie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam sebuah kamp pengungsi di Timur Tengah, Reza menerima sejilid Alkitab yang kemudian membawanya untuk mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Doa pertamanya dalam nama Kristus adalah, pakai aku menjadi pekerja-Mu. Di kemudian hari, setelah meninggalkan kamp, Allah menjawab doa Reza ketika tanpa disangka-sangka ia mendapat pekerjaan di suatu organisasi kemanusiaan. Ia pun kembali ke kamp pengungsi yang dahulu dihuninya untuk melayani orang-orang yang dikenal dan dikasihinya. Reza mendirikan klub olahraga,
mengadakan kelas-kelas bahasa, dan memberikan bantuan hukum, apapun yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Ia memandang program-program tersebut sebagai sarana untuk melayani orang lain sekaligus membagikan hikmat dan kasih Allah. Saat membaca Alkitabnya, Reza langsung terpikat oleh cerita Yusuf dalam kitab Kejadian. Ia memperhatikan bagaimana Allah memakai Yusuf untuk melakukan pekerjaannya selama ia berada dalam penjara. Karena Allah menyertai Yusuf, Dia menunjukkan kebaikannya dan menolong Yusuf. Kepala penjara mempercayakan Yusuf untuk mengurus penjara dan tidak perlu mengawasi segala sesuatu di sana. Karena apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Allah juga berjanji untuk menyertai kita saat kita terbelenggu baik harfiah maupun kiasan menderita, kehilangan tempat tinggal, disakiti, atau berduka. Kita dapat percaya bahwa Dia takkan pernah meninggalkan kita. Seperti Allah memampukan Reza untuk melayani para pengungsi dan Yusuf untuk mengurus penjara, Allah juga akan selalu menyertai kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda mengalami pemulihan yang Allah kerjakan, seperti yang dialami Reza dan Yusuf? Bagaimana kisah Yusuf dapat menolong Anda untuk semakin mempercayai Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Kata "berhasil" dalam Kejadian 39 ayat 23 diterjemahkan dari kata Ibrani salah. Dalam Kejadian 24, kata ini digunakan dalam konteks tugas hamba senior Abraham untuk mencari istri bagi Ishak, anak Abraham. Di bagian lain dari Alkitab, kata "berhasil" dikaitkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Setelah tampuk kepemimpinan diserahkan dari Musa kepada Yosua, Allah mengatakan kepada Yosua bahwa ia akan berhasil dan beruntung jika ia taat kepada hukum Allah. Dalam Mazmur 1, seseorang yang suka dengan firman Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seorang hamba Allah dapat meraih keberhasilan karena kehadiran dan kekuatan yang disediakannya untuk taat kepadanya. Menjadi berkat di dalam Tuhan, tema yang akan kita gumuli adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Tema ini diangkat dari kisah Yusuf yang berhasil di rumah Potifar, dapat ditemukan dalam kitab Kejadian 39 ayat 1-5. Ini adalah salah satu bagian penting dalam cerita hidup Yusuf dalam Alkitab. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub, dan dia sangat dicintai oleh ayahnya. Dia memiliki saudara-saudara yang cemburu padanya, dan hal ini menyebabkan mereka merencanakan untuk menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf kemudian dijual kepada seorang eunuch bernama Potifar, yang merupakan kepala pengawal istana Firaun di Mesir. Yusuf datang ke rumah Potifar sebagai seorang budak. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf, dan Potifar menyadari bahwa Yusuf berhasil dalam segala hal yang dia lakukan. Yusuf dipercayai oleh Potifar dan diberi tanggung jawab atas banyak aspek rumah tangga dan properti Potifar. Ketika Yusuf berhasil di rumah Potifar, ini bukan hanya karena keterampilan kerjanya, tetapi juga karena keberkatan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Potifar melihat bahwa keberuntungan dan kesuksesan datang bersama-sama dengan kehadiran Yusuf.
Potifar sangat puas dengan pelayanan dan pengelolaan Yusuf sehingga dia menyerahkan banyak tanggung jawab kepada Yusuf, bahkan mengangkatnya sebagai kepala pengawal rumah tangganya. Dalam konteks ini, kisah Yusuf di rumah Potifar menyoroti kesetiaan, kerja keras, dan berkat Tuhan yang memungkinkan Yusuf berhasil di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit dan tidak adil. Tetapi kisah ini juga mengandung konflik, karena kesuksesan Yusuf dan penampilannya yang tampan menarik perhatian istri Potifar, yang mencoba mendekati Yusuf secara tidak senonoh. Ketika Yusuf menolaknya dengan tegas karena komitmen moralnya kepada Tuhan, istri Potifar membuat tuduhan palsu terhadap Yusuf yang menyebabkan dia dihukum dan dipenjarakan. Kisah ini akhirnya menjadi bagian penting dari perjalanan Yusuf menuju kedudukan tinggi di Mesir, di mana dia menjadi penasehat Fir'aun dan berperan dalam menyelamatkan bangsa dari kelaparan besar. Seluruh kisah hidup Yusuf menyoroti tema-tema seperti ujian, kesetiaan, belas kasih Tuhan, dan bagaimana Tuhan dapat mengarahkan hidup seseorang bahkan melalui situasi yang sulit. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar? Berikut adalah bagaimana cara Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar. Pertama, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf hidup dengan integritas dan kebenaran moral. Ketika istri Potifar mendekati Yusuf dengan tawaran yang tidak senonoh, Yusuf menolaknya karena ia ingin tetap setia kepada Tuhan dan prinsip-prinsip moral yang benar. Ini menunjukkan komitmen Yusuf terhadap kebenaran dan kehormatan, yang merupakan bagian dari berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan memberkati semua yang dilakukannya. Yusuf berhasil dalam semua tugas yang diberikan kepadanya oleh Potifar. Kesuksesan ini tidak hanya berasal dari keterampilan Yusuf sendiri, tetapi juga karena berkat Tuhan yang nyata. Potifar menyadari bahwa Yusuf memiliki kemampuan istimewa dan memberinya tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan rumah tangga. Ketiga, keberhasilan Yusuf berasal dari berkat Tuhan, percaya dan kepuasan Potifar. Potifar memiliki keyakinan kuat bahwa keberuntungan dan keberhasilan yang dialaminya dalam hal-hal yang dikelola oleh Yusuf berasal dari berkat Tuhan yang ada bersama Yusuf. Potifar sangat puas dengan pelayanan Yusuf, sehingga ia tidak hanya mempercayakan aspek-aspek penting rumah tangganya kepada Yusuf, tetapi juga mengangkatnya sebagai kepala pengawal rumah tangganya. Keempat, Tuhan memberkati Potifar melalui Yusuf. Keberkatan Tuhan ada dalam segala hal yang dimiliki Potifar karena adanya Yusuf. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberkati Potifar melalui kehadiran dan pelayanan Yusuf. Kesuksesan dan berkat yang dimiliki Yusuf di rumah Potifar bukan hanya berdampak positif pada Yusuf sendiri, tetapi juga pada orang yang dia layani dan lingkungan sekitarnya. Jadi, Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar melalui kesetiaan moralnya, kesuksesan dalam pekerjaan, dan pengaruh positifnya pada lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bagaimana berkat Tuhan dapat mempengaruhi dan mengubah situasi hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang mungkin sulit atau tidak adil. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan Yusuf sehingga ia mendapatkan berkat Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 1-5, ada beberapa tindakan konkret yang dilakukan oleh Yusuf sehingga ia menjadi berkat di rumah Potifar. Pertama,
Yusuf bekerja keras dan memiliki keterampilan. Yusuf bekerja dengan tekun dan kemampuan dalam segala hal yang dia lakukan di rumah Potifar. Ini termasuk tugas-tugas rumah tangga, pengelolaan harta benda, dan tanggung jawab lainnya. Keterampilan dan kerja keras Yusuf membuatnya berhasil dalam tugas-tugas ini, yang pada akhirnya membuatnya dihormati oleh Potifar. Kedua, Yusuf memiliki integritas moral. Ketika istri Potifar mendekati Yusuf dengan niat yang tidak senonoh, Yusuf menolaknya dengan tegas. Tindakan ini mencerminkan integritas moral Yusuf yang kuat dan komitmen pada nilai-nilai kebenaran. Ketika Yusuf berkata, "Bagaimanakah aku ini dapat berbuat demikian kejahatan dan berdosa kepada Allah?" Ia menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan dan moralitas yang teguh. Ketiga, Yusuf setia kepada Tuhan. Ayat 2 menyatakan bahwa Tuhan ada bersama Yusuf. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Yusuf pada Tuhan adalah aspek penting dari kisahnya. Kesetiaan ini mempengaruhi semua tindakannya dan memberikan landasan moral untuk keberhasilannya di rumah Potifar. Keempat, Yusuf komit pada pekerjaan. Yusuf memahami pentingnya tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh Potifar. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga berusaha melaksanakannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Komitmen seperti ini tentu saja membuatnya dihargai dan dihormati oleh Potifar. Dalam keseluruhan, Yusuf berhasil di rumah Potifar karena kerja keras, keterampilan, integritas moral, kesetiaan pada Tuhan, pengaruh positif pada lingkungan, komitmen pada pekerjaan, dan rasa hormat pada kepemimpinan. Semua tindakan ini menggambarkan karakter yang baik dan prinsip yang kuat yang membentuk inti kepribadian Yusuf. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari perikop minggu ke-10 setelah Trinitatis ini? Dari tindakan Tuhan bagi Yusuf sehingga ia menjadi berkat di rumah Potifar dalam Kejadian 39 ayat 1-5, ada beberapa pelajaran yang dapat direnungkan, yakni: pertama, perlunya kesetiaan pada nilai-nilai moral. Yusuf menunjukkan kesetiaan yang kuat pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kebenaran. Bahkan ketika menghadapi godaan dan tekanan, tindakannya menolak tawaran istri Potifar yang tidak senonoh, menegaskan pentingnya mempertahankan integritas dan moralitas, bahkan dalam situasi sulit. Kedua, perlunya pengaruh positif kepada orang lain. Kehadiran Yusuf dan pengaruhnya di rumah Potifar tidak hanya mempengaruhi hidupnya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya, termasuk Potifar. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan dan karakter kita dapat memiliki dampak positif pada lingkungan kita dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ketiga, perlunya komitmen pada keyakinan iman yang teguh. Yusuf menunjukkan komitmen yang tulus pada keyakinan agamanya. Dia menolak godaan karena ia ingin tetap setia kepada Tuhan dan nilai-nilai agamanya. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya memegang teguh keyakinan dan komitmen kita dalam menghadapi cobaan. Dalam keseluruhan cerita Yusuf di rumah Potifar, kita dapat merenungkan betapa pentingnya menghormati nilai-nilai moral, mengandalkan Tuhan dalam semua tindakan kita, dan memegang teguh keyakinan agama kita, bahkan dalam situasi yang sulit. Karena itu, khotbah ini mengajarkan bahwa tindakan baik kita dapat membawa berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita.
Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, putra sulung dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Kisah Yusuf dapat ditemui dalam Kejadian pasal 37-50. Setelah berita tentang kelahirannya, kita menemui Yusuf kembali di saat ia berusia 17 tahun sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan kambing dengan saudara-saudara tirinya dan mengadukan mereka pada Yakub. Kita juga diberitahu bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara Yusuf tahu bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka membencinya. Kesenjangan itu diperparah ketika Yusuf mulai menyampaikan mimpinya pada keluarganya, penglihatan bernubuat yang menunjukkan bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas keluarganya. Kebencian terhadap Yusuf memuncak ketika saudaranya bermufakat membunuhnya. Ruben, saudara yang tertua, menolak rencana pembunuhan dan menyarankan Yusuf dilempar ke dalam sumur, karena ia berencana kembali dan menyelamatkannya. Namun, ketika Ruben sedang pergi, beberapa pedagang lewat dan Yehuda memunculkan ide menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Para saudara menjualnya sebelum Ruben kembali. Para saudaranya mengambil jubah Yusuf dan, setelah mencelupkannya ke dalam darah kambing, menipu ayah mereka sehingga percaya bahwa anak kesayangannya telah diterkam mati oleh binatang buas. Yusuf kemudian dijual kepada seorang pejabat tinggi di Mesir bernama Potifar dan pada akhirnya menjadi pengawas rumah tangga Potifar. Di dalam Kejadian 39 kita membaca tentang bagaimana Yusuf unggul dalam tugasnya dan menjadi salah satu pelayan Potifar yang terpercaya dan ia ditugasi mengurus rumah tangganya. Potifar dapat melihat bahwa apapun yang dipegangkan pada Yusuf, Allah mengembangkannya dan membuatnya berhasil. Sayang sekali istri Potifar berusaha menggoda dan merayu Yusuf. Yusuf terus-menerus menolak ajakannya, dengan menunjukkan sikap hormat pada tuannya yang telah mempercayainya begitu banyak dan menerangkan bahwa tidur dengan istri tuannya merupakan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Suatu hari istri Potifar menarik jubah Potifar dan menggodanya. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Karena dendam, wanita itu menuduh Yusuf telah memperkosa dirinya, dan Potifar pun menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Berkat Allah mengikuti Yusuf ke dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Kedua tafsiran ternyata benar terjadi, dan salah satu tahanan dibebaskan dari penjara dan posisinya dipulihkan sebagai juru minuman raja. Sang juru minuman lupa tentang Yusuf dan tidak membahasnya pada sang raja. 2 tahun kemudian, sang raja sendiri mendapat impian yang buruk, dan sang juru minuman mengingat kembali karunia tafsir mimpi Yusuf. Sang raja memanggil Yusuf dan menyampaikan isi mimpinya. Berdasarkan impian Fir'aun, Yusuf bernubuat akan adanya 7 tahun panen raya yang diikuti oleh 7 tahun paceklik di Mesir dan ia menyarankan supaya sang raja mulai menimbun hasil panen sebagai persiapan. Karena hikmatnya, Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di Mesir, orang nomor 2 di bawah sang raja sendiri,
Yusuf bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan dan menjualnya pada penduduk Mesir dan orang lain pada tahun-tahun kelaparan. Pada tahun-tahun kelimpahan itu Yusuf dikaruniai 2 putra, yaitu Manasye dan Efraim. Ketika musim paceklik itu tiba, tanah Kanaan pun terkena imbasnya, dan Yakub mengutus ke-10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Atas perintah Yakub, Benyamin, putranya yang sulung dan satu-satunya putra Rahel yang tersisa, tidak berangkat. Ketika di sana, mereka menemui saudara yang mereka jual, tetapi mereka tidak menyadarinya. Namun sebaliknya, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ia menguji mereka dengan tuduhan bahwa mereka sebenarnya mata-mata. Ia memenjarakan mereka selama 3 hari dan hanya melepaskan salah satu dari mereka dengan persediaan secukupnya bagi rumah tangga mereka dan perintah untuk kembali bersama saudara sulung mereka. Karena belum memecahkan identitas Yusuf, para saudara itu merasa bersalah mengingat bahwa mereka menjual saudara mereka di masa lampau. Yusuf mendengar perbincangan mereka dan mengundurkan diri dan menangis. Ia menahan Simeon dan menyuruh pergi yang lain, dan secara rahasia mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum mereka. Ketika para saudara menyadari uang mereka dikembalikan, mereka semakin cemas. Ketika sampai di rumah, mereka menceritakan semua kejadian itu pada Yakub. Yakub sekali lagi meratapi kehilangan Yusuf serta kehilangan Simeon yang baru terjadi. Ia menolak mengutus Benyamin, meskipun Ruben berjanji bahwa jika ia tidak kembali dengan Benyamin, Yakub berhak membunuh kedua putranya. Begitu parahnya musim paceklik itu sehingga pada akhirnya Yakub pasrah. Yehuda meyakinkan Yakub mengutus Benyamin bersama dirinya, dengan nyawanya sendiri sebagai jaminannya. Yakub akhirnya setuju, dan mengutusnya dengan buah-buah pilihan dan uang sejumlah 2 kali lipat untuk membeli gandum. Ketika Yusuf melihat saudaranya datang, ia memerintah hambanya menyembelih hewan dan menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama para saudaranya. Undangan makan bersama di rumah Yusuf membuat para saudaranya takut, dan mereka pun menjelaskan serta meminta maaf pada hamba Yusuf atas uang yang telah dikembalikan ke dalam karung mereka. Hamba Yusuf menghibur mereka dan melepaskan Simeon pada mereka. Ketika Yusuf kembali, para saudaranya sujud padanya, dan menggenapi nubuat dalam mimpi Yusuf. Ia bertanya tentang kabar keluarga mereka dan sekali lagi ia pergi ke kamarnya dan menangis terharu di situ. Ketika mereka hendak makan, di meja yang terpisah dari Yusuf, mereka terheran-heran karena posisi mereka telah diurutkan mulai dari yang tertua hingga paling muda. Benyamin diberi porsi 5 kali lipat saudara-saudaranya. Sebelum mengutus mereka pulang, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya dengan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum dan menempatkan piala perak Yusuf di dalam karung milik Benyamin. Para saudara itu mulai berjalan pulang sebelum Yusuf memerintah hambanya mengejar mereka dan berperilaku marah atas pencurian barang berharga itu dan seolah-olah hendak membunuh Benyamin. Setelah diseret kembali ke hadapan Yusuf, Yehuda memohon supaya nyawa Benyamin tidak dicabut, dengan berkata bahwa, jika Benyamin mati, maka Yakub pula akan mati. Yehuda menceritakan kedukaan Yakub atas kehilangan Yusuf dan betapa sayangnya Yakub terhadap Benyamin,
Yehuda juga menceritakan sumpahnya pada Yakub di mana ia menjamin nyawa Benyamin dengan nyawanya sendiri. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi dan menangis keras-keras sehingga didengar oleh seisi istana Fir'aun. Ia kemudian menyatakan dirinya pada saudara-saudaranya. Yusuf menghibur mereka dan berkata supaya mereka tak bersusah hati dan menyesali perbuatan mereka, karena Allah telah mengutusnya ke Mesir untuk memelihara mereka. Yusuf meneguhkan pengampunannya di tahun-tahun mendatang, setelah kematian ayahnya, dengan berkata bahwa, meskipun para saudaranya menghendaki kejahatan bagi dirinya, Allah menggunakannya untuk kebaikan. Yusuf mengutus para saudaranya pulang mengajak Yakub serta keluarganya untuk tinggal di Goshen, yang letaknya tidak jauh bagi Yusuf dan ia dapat memelihara mereka. Yakub akhirnya hidup di Mesir bersama segenap keluarganya. Sebelum meninggal, Yakub memberkati kedua putra Yusuf dan bersyukur atas kebaikan Allah. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yakub memberi berkat yang lebih besar kepada sang anak bungsu dibanding anak sulung. Di dalam sejarah Israel, Efraim dan Manasye, suku-suku Yusuf dianggap sebagai suku yang berbeda. Keturunan Yakub berdiam di Mesir selama 400 tahun, sampai di zaman Musa. Ketika Musa memimpin kaum Ibrani keluar dari Mesir, ia membawa pula tulang-tulang Yusuf, sebagaimana telah dipesan oleh Yusuf sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Sebagai orang tua, kita diperingatkan untuk tidak memihak pada anak tertentu. Sebagaimana kita amati dalam kesombongan Yusuf pada masa mudanya serta iri hati dan dengki para saudaranya, kita juga beroleh sebuah teladan yang baik akan cara mengatasi godaan seksual, melarikan diri, dan kita juga memperoleh gambaran yang jelas akan kesetiaan Allah. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah penderitaan mereka, Yusuf disertai Tuhan. Mungkin ada situasi dan kondisi yang menyedihkan dalam kehidupan kita, dan mungkin ada yang tidak adil, sebagaimana kasusnya dalam kehidupan Yusuf. Namun, seperti yang kita pelajari, dengan tetap berlaku setia dan berserah pada Allah yang memegang kendali, kita dapat yakin bahwa Allah akan menghargai kesetiaan kita pada waktunya. Apakah ada yang berani menyalahkan Yusuf jika ia menolak membantu para saudaranya ketika mereka meminta pertolongan? Sebaliknya Yusuf berbelas kasih, dan Allah menghendaki supaya kita dapat menunjukkan belas kasihan daripada pengorbanan lainnya. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana dalam kedaulatannya Allah bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Setelah mengalami semua yang ia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada para saudaranya, ia membahas dosa mereka dengan demikian. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kemudian, Yusuf menghibur para saudaranya dengan memberi pengampunan, dengan berkata, memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan,
maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rancangan sempurna Allah. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema, hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup tanpa penyertaan Tuhan pasti akan membuat kita tak punya arah dan hidup kita akan kacau balau. Hidup dengan penyertaan Tuhan akan membuat kita lebih terarah dan akan menuju kesuksesan. Hal itu kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf dalam perikop khotbah hari ini. Penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf adalah bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dan itu mewarnai perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan inilah yang menjadikan Yusuf dapat berhasil dan mendapat perhatian orang di sekelilingnya. Segala bentuk kekerasan yang telah didapatkan, dibuang dari antara saudara-saudara sebagai orang yang tidak berdaya. Bahaya yang mengancam silih berganti dalam kehidupan namun selamat. Bukankah itu bukti dari penyertaan Tuhan? Saudara-saudaranya yang tidak menginginkan Yusuf hadir di antara mereka, namun di pihak lain Tuhan justru memakainya hadir dan berkarya di tempat asing, jauh dari kebiasaan hidup, jauh dari sanak saudara, jauh dari kemanjaan. Sebagai anak yang disayangi, Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan Yusuf, tidak meninggalkan sang anak yang dibuang. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, apa saja bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf dan juga implikasinya di dalam kehidupan kita? Ada beberapa jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu: pertama, hidup yang disertai Tuhan akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya, baik secara personal, individu dan kolektif selalu ditandai dengan adanya kesuksesan. Nabi Musa di dalam kitab Kejadian menuliskan demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita membaca bahwa Yusuf ada di Mesir dan tinggal di tengah keluarga seorang pemimpin di Mesir namanya Potifar. Yusuf jauh dari sanak saudara dan juga orang tua serta keluarga besarnya. Kendati demikian, Musa mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Salah satu tanda penyertaan Tuhan terhadap Yusuf ialah ada kesuksesan di dalam hidup Yusuf. Musa tegaskan, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seseorang selalu ditandai dengan hadirnya berkat, adanya kehidupan, adanya keberhasilan di dalam pekerjaan, usaha, bisnis yang dilakukan. Kita juga rindu supaya di dalam setiap usaha, bisnis dan pekerjaan yang kita lakukan, kita mau supaya ada berkat, ada kehidupan dan keberhasilan yang kita boleh capai. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat Tuhan menyertai dan hadir di dalam kehidupan kita. Dan supaya Tuhan bisa hadir dan menyertai kita, maka kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang layak untuk Tuhan hadir. Kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan, usaha, bisnis dan pekerjaan kita harus lakukan dengan penuh integritas, sehingga tempat di mana kita bekerja,
dan pekerjaan yang kita tekuni menjadi tempat dan pekerjaan yang layak Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir di dalam usaha, bisnis dan pekerjaan kita, maka ada jaminan dari Tuhan sendiri bahwa keberhasilan pasti kita capai. Kehadiran dan penyertaan Tuhan itu bukan saja dirasakan oleh kita, tetapi juga akan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita, yaitu pemimpin kita, rekan sejawat dan rekan kerja serta teman bisnis kita. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Yusuf juga dirasakan oleh pemimpinnya, yaitu Potifar. Musa mencatat secara cermat pernyataan dan pengamatan dari Potifar terhadap kehidupan Yusuf. Demikian, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kedua, hidup yang disertai Tuhan akan membuat kita semakin lebih dipercayai oleh orang. Musa terkait dengan selalu ada kepercayaan lebih yang diberikan kepada orang yang disertai Tuhan, menulis demikian. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa Tuhan hadir dan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf mendapat kepercayaan lebih dan mendapat kenaikan pangkat. Posisi Yusuf naik level, ia menjadi pemimpin dan penguasa serta orang kedua di dalam lingkaran kekuasaan Potifar. Hal ini jelas ditulis Musa, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Hal ini bisa diraih oleh Yusuf karena Potifar menyaksikan dan melihat kehidupan Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Musa menulis pengakuan Potifar terhadap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf demikian. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi, kehidupan yang disertai Tuhan berdampak kuat terhadap orang di sekeliling kita. Mereka sendiri memberikan pengakuan akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itu karena mereka melihat pekerjaan yang kita lakukan dibangun di atas landasan kehidupan spiritual yang kuat, integritas tinggi dan kualitas yang dapat diandalkan. Ketiga, hidup yang disertai Tuhan akan membuat hidup kita semakin kudus. Yusuf menunjukkan sikap moral yang tepat ketika menghadapi masalah, berbeda dengan para pendahulunya yang melakukan kesalahan untuk mengatasi masalah. Yusuf justru berpegang teguh pada kebenaran. Dia memiliki konsep yang tepat terhadap kekudusan hidup. Banyak orang mungkin sudah mengetahui bahwa Yusuf menjaga kekudusan hidup, tetapi tidak semua mereka menyadari seperti apa konsep kekudusan yang dipegangnya. Kekudusan hidup Yusuf bersifat teosentris, berpusat pada Allah. Ketika istri Potifar menggoda dia, Yusuf menegaskan bahwa dia tidak memiliki wewenang atas istri tuannya itu.
Banyak orang gagal memahami ucapan ini dalam kaitan dengan ayat 4-6a, padahal terlihat dengan jelas bahwa ucapan Yusuf di ayat 8-9a merujuk balik pada ayat 4-6a. Jika kaitan ini antara dua bagian ini dipahami, maka kekudusan hidup Yusuf yang teosentris akan terlihat jelas. Penyertaan dan berkat Tuhan telah membuat Yusuf dipercaya Potifar dalam segala sesuatu di rumahnya. Ketika istri Potifar menawarkan sesuatu yang di luar berkat Tuhan tersebut, maka Yusuf tidak mau mengambilnya. Kekudusan hidup Yusuf didasarkan pada rasa puas terhadap berkat Tuhan. Seandainya semua orang Kristen merasa puas dengan hidup yang sudah diatur Allah baginya, maka mereka akan mampu menghindarkan diri dari banyak dosa, misalnya mencuri, atau tidak puas dengan harta, dan selingkuh, atau tidak puas dengan istri. Konsep kekudusan hidup Yusuf yang teosentris juga terlihat dari pernyataannya di ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada zaman kuno, perselingkuhan antara bawahan dan istri penguasa bukanlah sesuatu yang asing. Dalam beberapa tradisi, bahkan dikisahkan bahwa para bawahan pria diharuskan untuk dikebiri, dipotong alat kelaminnya, dengan tujuan menghindari perselingkuhan dengan para istri penguasa. Walaupun hal ini mungkin tampak biasa dari kacamata budaya waktu itu, namun Yusuf tetap memandang ini sebagai kejahatan yang besar. Lebih jauh, Yusuf menyebut hal tersebut sebagai dosa terhadap Allah. Penyebutan nama Allah di sini merupakan sesuatu yang penting. Yusuf tidak mengatakan bahwa dia berdosa terhadap istri Potifar atau kepada Potifar. Dia berdosa kepada Allah. Dia tidak mengatakan bahwa dia menyalahi aturan budaya atau norma etika pada waktu itu. Dia berdosa terhadap Allah. Dengan demikian, marilah kita berusaha hidup dalam penyertaan Tuhan agar hidup kita berhasil, semakin dipercaya dan kudus di hadapan Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Juru Selamatku, Engkau tak pernah meninggalkanku. Sesulit apapun situasi yang kuhadapi, berilah aku pengharapan dan kepekaan untuk melihat cara kerja-Mu dalam hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.